Dalam pendakian gunung, bagi saya puncak bukan segalanya. Namun jika gagal mencapai puncak, seperti ada yang kurang lengkap. Disitulah seninya. Meskipun kita tahu puncak bukan tujuan utama, namun kita akan memaksimalkan setiap usaha untuk bisa menggapainya. Karena pengalaman bukan terletak pada puncak, tapi pada perjalanannya. Oke, kita prepare sampai ke Sarasen, guys. Nyampe di rumah. Rencana berangkat jam 9, ternyata sekarang jam setengah 1, tapi belum prepare. Jam 12.28. Oke, sebentar lagi kita berangkat. Aman. Sebentar lagi kita prepare orang berangkat. Prepare sih orang berangkat. Sama Ikam dan Pablo Benua ya. Seperti biasa, perjalanan diawali dari rumah saya. Dari jam yang telah kami tentukan di awal, yaitu jam 9 pagi, Pablo dan Hikam sampai di rumah saya sekitar pukul setengah 1 siang. Aduh, belum apa-apa sudah molor. Bagaimana nanti? Coba ya, Kita berangkat, guys. kayak teroris. Bisa perang ya. Kira nanti Timur Tengah. Nyapa. Setelah packing, membagi barang bawaan di tas masing-masing, kami berangkat dari rumah sekitar pukul 2 siang dengan menggunakan motor yang akan membutuhkan waktu sekitar 6 jam jika kita melihat estimasi yang ada pada Google Maps. Lumayanlah, let's go! Kali ini, saya akan mendaki ke Gunung Lawu via Cemorosewu bersama 2 kawan lainnya, Pablo dan Hikam. Dengan menggunakan 2 motor, saya berboncengan dengan Hikam dan Pablo sendirian. Pendakian ini adalah pendakian ketiga saya ke Gunung Lawu, namun yang pertama lewat jalur ini. Basecamp Cemorosewu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, namun sudah sangat dekat dengan perbatasan Jawa Tengah. Jarak dari rumah saya ke basecamp sekitar 170-an kilometer. Dan sepertinya saya belum pernah mengendarai motor sejauh itu. Semoga selamat sampai tujuan. 20.000 isi bensin Pertalite. Bertahan sampai di manakah? Apakah sampai Magetan? Kita lihat saja. Ayo itu, ciao. Capek, bro. This is my advice. Ya, this is my wajah setelah perjalanan. Halo guys, sekarang kita lagi ada di tempat yang paling ikonik di Nganjuk. Tempat yang paling ikonik di Nganjuk yang bahkan jika tahu tempat ini pasti akan menyangka, oh ini ada di Nganjuk. Tempat yang sangat ikonik di Nganjuk, yaitu Indomaret. Indomaret sangat ikonik di Nganjuk karena sangat banyak jadi ikonik. Kayaknya di India ya. Aduh. Oke, sebentar. Udah juga sekitar 3 jaman jalan motoran. Habis ini langsung cus ke basecamp. Paling nanti di Magetan istirahat bentar lagi, nyari makan ya. Di sini belum lapar. Udah lapar sih tapi kurang nemen. Berangkat kemana lagi? Kita pergi ke barat mencari kitab suci, guys. Hari mulai malam, kami melanjutkan lagi menggerus aspal untuk sesegera mungkin sampai di basecamp. Dan masih ada waktu kurang lebih 3 jam lagi.
Sebelum sampai di base camp, kami berhenti sekali lagi di toko kelontong yang juga dekat dengan minimarket untuk belanja kebutuhan dapur selama pendakian besok. Yang menjadi juru masak di pendakian kali ini adalah Pablo. Dan dia juga yang menentukan menu apa saja ketika di gunung nanti. Semoga masakannya tidak mengecewakan. Kalau itu sekarang 4.000. Berapa? Kita ambil ya, kita pakai. Bukan di kilo. Laos, Gila sembarang kali. kunyit enggak. Nah, Terus salam. dia ada Daun Salamnya gak ada ya. itu aja. udah. Terus sama santan garam. Iya. Kalau Google dicatat. Anjir. Saya betul Google. Ya, Ada minyak, minyaknya 4,5. tempe sama kecap. Kecap 2.000. Oke. Terus itu 5,5. Oke, 70 pas. 10 Pak. Iya. 10 Pak. Jangan. Ih, gak enak dari kamera men rek. Lapo nih? Jambu ae ngajak sing hitan kan wong. Ilang. Padang. Oke guys, kita lagi belanja sebelum setelah ini kita langsung ke base camp. Tadi sudah belanja kebutuhan dapur, sekarang belanja kebutuhan jajan. Tango. Oke, jajan. Beli jajan. Saya kulu guys. Oke, hai. Guys, terakhir sebelum kita base camp kan. Vlog sendiri guys. Kita belanja bingung belanja apa. Kebutuhan logistik sudah beres. Kami lanjut lagi melewati jalanan menanjak sebelum base camp. Setelah sampai, kami langsung mencari warung untuk makan. Lapar sekali. Udah nyampe guys. Di sana base camp. Sini warung. Warung silur. Luwi. Pertimbangan sih luwe. Kembung luwe pertimbangan. Mari kita review pecel di Cemoro Sewu. Suapan pertama, guys. Tuh. Oh ya. Suapan pertama. Mirip pecel. Aduh. Tapi ini enak. Soalnya luwe. Belum. Review. Oke. Di sini ada kering tempe, ada sayur, pecel, terus telur, nasi, terus timun, dan jangan lupa GoPro. kita tes krim. Apa ayam? Kok ayam tapi gak apa. Tapi gak ngaruh. Aku gak ngaruh. Aku luwe ya. Maho. Base camp. Semalam kita tidur di sini. Parkirannya full yang dalam. Ya, masuk. Sep. Ada ruangan sini, bisa buat tidur. Semalam kita tidur sini dan bisa di sini juga. Bisa ini. Oke. Ada tempat cas. Colokan. Mantap ya. Ada wifi 5.000. Itu passwordnya itu 5.000 rupiah. Sebuah standar di sini. Oke. Jadi sepi, semalam sepi. Semalam ada detektor di sebelah. Iya, di sini. Sudah berangkat semua, tinggal kami bertiga. Ya. Dan kami akan kembali besok. Nggak boleh lintas ternyata. Ada CCTV yang sudah badangan. Oke. Yuk kita registrasi dulu. PC Cemoro Sewu.
camp mas. Code of conduct. Terus yang kayak di sumur itu ya, Sunan Kudus airnya yang turun ke bawah itu. Rekomendasi camp di mana mas? Derajat. Kalau pos 5 oh terbuka. Mau foto guys, mau berangkat. Background track. Ya Allah. Ya Allah. Oke, kita opening di depan track. Oke, masuk. Oke, tinggal 1000 nih guys. Oh guys, 8.20 mulai berangkat dari base camp. Keadaannya mulai kabut sekarang. Semoga aja enggak hujan. Semoga hujan. Tapi kabutnya lumayan agak parah. Semoga tidak ada. Ya, berangkat. Kita mengawali pendakian pada hari ini. Mari kita berdoa dari bidang acara keindahan, terutama keselamatan. Berdoa, persilahkan. Doa tak akan pernah selesai. Tos. Lawu. Baru 1 menit berjalan kita sudah sampai di puncak, guys. Nice, puncak Hargo Dumilah. Ada yang camp di puncak. Sekitar pukul setengah 9 pagi, kami berangkat meninggalkan base camp. Setelah packing ulang, sarapan, dan mengurus registrasi. Untuk biaya registrasi di gunung ini, per orang dikenakan 25.000, baik untuk yang camp maupun yang tektok. Trek awal yang kami lewati berupa bebatuan yang cukup lebar, dan bahkan sebenarnya bisa dilewati motor. Tapi kok tidak disediakan ojek aja ya? Dari base camp, cuaca lumayan berkabut, semoga saja tidak turun hujan. Baru 15 menit berjalan, anggota kita guys kudu muta cecek kayak langsung tanjakan ya, lumayan. Trek menuju pos 1 ini bisa dibilang banyak landainya, hanya beberapa kali ada tanjakan. Meski begitu, kontur bebatuan seperti ini tidak bisa juga dianggap remeh. Tiba-tiba panas, tiba-tiba kabut, dan tiba-tiba istirahat. Istirahat dulu guys. Porter kita hampir mati guys karena kebelet. Tit. Kalau di peta offline gue download itu namanya pos sayur 1. Pos sayur 1 ada shelternya, tapi nggak tahu kenapa kira-kira dinamakan pos sayur 1. Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar YouTuber lain. Oke. Kayaknya sampai pos sayur 2. Kayaknya. Oh, di sini ada sumber air. Sumber air sedang penguripan. Sebelah sana.
warung tapi tutup. Padahal kita mau beli tapi tutup. Yaudah, nggak beli. Bro, Lagi-lagi tidak perlu berbicara. Sepenting leren sih. Oke bro. gak berbicara. Tidak berbicara. Yang penting leren sih. Sepenting leren sih. Nyampe pos 1. Officially pos 1 ini. Jam dulu lah. Pos 1. Pesan-pesan. Warungnya tutup semua. Karena nggak weekend. Istirahat bentar. Pos 1 ketinggian 2163,900 mdpl. How? Baik, pos 1 warung pada tutup karena kita daki di weekday, bukan weekend. Sekarang hari Rabu Kamis, kita daki Rabu Kamis. Warung pos 1 tutup. Padahal kita mau beli. Abang tukang bakso. Istirahat bentar ya. Hikam, Pablo, alay. Ntar lagi lanjut pos 2. Semoga tetap cerah gini. Gak apa-apa biar kepanasan, yang penting gak kehujanan. Oke. Berangkat yuk. Ayo gas. Kesuwen istirahat lagi. Berang-berang bawa gas. Berang gas. Setelah beristirahat di pos 1, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Trek yang akan kami lewati ke pos 2 ini mulai sering ada tanjakan, yang tentunya masih terdiri dari bebatuan. Biasa. Di kamera biasa. Oh iya, trek menuju ke pos 2 adalah jarak pos terjauh di jalur ini. Itu yang membuat kami malas-malasan. Sering beralibi meminta foto, padahal agar berhenti untuk istirahat. Aja-aja ada. Aku. Weh, full batu. Batu bertangga. Mantap. Oke. Benar-benar definisi dari pelet pintu. Pendaki lelet. Bentar minta foto. Tapi udah dekat ya. Puncaknya udah kelihatan. Ini belakang. Tapi itu puncak apa enggak ya? Nggak tahu. Ini porter kita terus meminta istirahat ini guys. Pemuda jompoy ya apa kam? Capek udel. Baru 23 menit berjalan dari pos 2, istirahat lagi. Tapi nggak apa-apa ya, karena tujuan kita adalah santai. Yang penting nyampe di tempat camp nggak terlalu malam. Ngono ae wis. Penting tutup. Masuk dah? Masuk. Biar anak kata-kata mutiara kamu. Kata-kata Ketua Ipenui. nyebut ngono. Oh iya. Kaole. Kok sekali kok apa sih? Yang padha wae wong kabeh padha. Ya padha, tapi kan jabatannya siji-siji, ngaku eta malah gak melok. Kamu ketua. Amal Ibnu mana? Wah, umurku sak meneh di banser.
Iya. Kata-kata ya. Iya, kata-kata. Apa ya? Kukira truknya landai dan cepat. Tuh. Ternyata sakit terhebat. Apa ternyata apa? Sakit terhebat. Sakit terhebat. Anjay. Yuk berangkat. Nih sudah lama hunting. Foto-foto aja di sini, tempatnya bagus. Ya, tempatnya bagus banget. Aku sedih. Sedi apa? Jangan ngono kon. Jangan nukon. Kenapa? Enggak ada. Tapi memang benar, selain memang trek berbatu seperti ini membuat kaki gampang kelelahan, namun juga lumayan indah untuk menjadi latar belakang foto. Bahkan, foto untuk thumbnail video ini diambil di tempat istirahat barusan. Hehe. Kali ini cuaca sangat terik, berbeda dengan kondisi di base camp tadi yang berkabut. Tapi ini memang cuaca yang kami inginkan. Daripada kehujanan, lebih baik kepanasan. Namun juga ada konsekuensinya. Kami jadi lumayan boros air minum. Sifat baikmu yang orang tahu itu Karanganyar. Ini Magetan mas, kudu Karanganyar mas. Kemudian Karanganyar. Mutun Karanganyar. Waduh, juga motornya gue. Yesus. Ya, 1 jam berjalan dari pos 1. Ya, 1 jam dari pos 1. Istirahat. Kalau lihat peta sih masih setengah jalan ini. Karena kita pendaki yang woles. Jadi untuk apa kita cepat-cepat? Yang penting kita menikmati. Ya, Bro. Ya man. Penting rokokan sih. Ya, Baru semua. karena mendaki itu membuat orang akan berhenti merokok. Ya, Itu bohong. bener. Kan berhenti merokok. Merokok itu memperlambat infrastruktur negara. Juga Iya. membantu kan devisa kalian gede deh. Devisa apa? Enggak, soalnya kuline pada mandek kabeh rokokan. Karepmu, Iya, Bro. Tapi sing pasti aku mau merokok bisa membuat pendaki orang itu bisa berhenti merokok. Berhenti untuk Buktinya kita berhenti untuk merokok. langsung merokok. Betul. 1 batang langsung lanjut lagi. Masih di sana masih jauh, tapi kelihatan. Ya Allah. Jalurnya masih nanjak dan berbatu, konsisten nih. Kama Jepang no. Berat Pi. Pendaki lelet bentar minta foto. Sekarang kita ada di ini sebelum Watu Jagur, sebelum pos 2. Aduh, pendakian yang sangat males sih. Banyak istirahatnya. Tapi tak mengapa karena tujuan kita adalah menikmati, tidak tergesa-gesa. Oke, kita lagi pos. Teman pendakian buat satu Endorse tak kayak kok wani-wani nih. endorse juga. Endorse. Endorse. Kok konco. Dari Otsuka. Suka ya, siap. Otsuka Pasuruan. Siap. Jalan istirahat, baru jalan lagi sebentar, dan kemudian istirahat lagi. Begitu seterusnya sampai di pos 2. Mas puncak jatuh mas. Puncak jatuh. Sing horor itu loh mas. Dekat mas. Aduh dok. Iya mas. Nyampe di Watu Jago. Mungkin karena ini nggak mirip jago, ayam jago. 264. Masih full batu. Udah sampai pos 2. Mantap lah.
shelter dulu. Yuk. Guys, nyampe pos 2. Santai banget. Sekitar berapa tadi? 2,5 jaman lah. 2,5 jam. Sangat nyantai itu, banyak berhenti, banyak kita ambil gambar, foto-foto di jalur karena bagus sih jalurnya. Cuma batu semua sih. Terus bentar lagi ya istirahat dulu. 1/2 jam kayaknya, udah lama karena udah jam 12:30. Nanti jam 1 kita berangkat. Kalau nggak males. Yuk, istirahat dulu. Ya. Siapa tau jenengmu siapa? Akif Ghazali. Iya. Biasa dipanggil Akif. Kok gak Ghazali aja? Iya, kok gak Jali. Gak Jali imam besar iki gak patut dadi imam. Ora mantes ya. Gak mantes. Makmum tekone kari. Gak rapi. Sarung peci ngajen. Wis. Lho ya apa guyu teh? Kowe apa? Rajane. Ora guyu. Di masalah karo aku tuh piye? Heran aku. Mas, jenengmu sapa to? Kenalan. Khairul. Dipanggil Khair. Tak guyu. Kandhane guyu tok. Aku lucu kan. Malah munggah meneh ambek aku lucu, sumpah lucu. Gak mampu. Papan gaji dia sudah nih. Tak masak juga. Tak masakno aku kok masak rendang bakso kok. Iya, Mas Khair. Tak masakno rendang bakso kok. Pun Tenggriam mawon. iso ibu. Kangen ibu. Di pos 2, kami sepakat untuk istirahat selama 30 menit untuk mengisi perut dengan roti dan istirahat yang cukup, mengingat juga sudah tengah hari. Namun di luar dugaan, Fablo dan Hikam tertidur pulas di sini, hampir 1,5 jam. Yang seharusnya kami berangkat jam 1, molor menjadi jam 2. Aduh, semoga tidak kemalaman sampai di area camp. Sepertinya baterai sudah terisi penuh. Kami melanjutkan lagi menuju pos 3, kali ini dengan semangat yang lumayan membara. Meskipun tidak terlalu cepat, kami jarang sekali untuk berhenti istirahat, karena kami mengejar waktu agar sampai di Sendang Derajat tidak kemalaman. Yang lain masih di belakang. Saya duluan. Udah mendekati pos 3 ini. Jalannya masih batu terus. Kayaknya sampai puncak kayak gini. Sampai pos 3. Mantap lah. Jalurnya parah. Beda pun. Terus zigzag. Pos 3. Suara siapa? Porter yang belakangan. Caranya sweeper anti gedor. Ngareni bos. Mate. Bos. Karo YouTube. Halo guys. Nyampe pos 3. Total perjalanan sekitar 50 menit. Karena kita jarang berhenti. Ini sudah dikeburu waktu. Jadi 50 menit nyampe pos 3. Pos 4 target kita selambat-lambatnya 1 jam. Harusnya sih. Istirahat bentar langsung. Tanpa berlama-lama di pos 3, kami melanjutkan lagi perjalanan. Oh iya, trek dari pos 2 tadi sudah jarang menemui jalan landai, terus menanjak. Namun, jarak di setiap posnya tidak terlalu jauh. Jadi, jika kita jalan santai pun, asalkan tidak terlalu banyak istirahat, tidak sampai membutuhkan waktu 1 jam untuk tiba di setiap posnya. Hati-hati, area berbatu. Perasaan dari tadi batu semua ya. Ya Allah. Dari pos 1 udah batu. Dari base camp. Mungkin batunya lebih gede ya. Ya, lihat aja lah.
Untuk informasi, di Gunung Lawu ini tidak boleh melakukan lintas jalur. Padahal, rencana awal kami ingin turun di Cemoro Kandang, sekalian mampir ke Kawah Condro di Muko. Namun apa boleh buat, lewat Cemoro Kandang bisa lain waktu. Jika sudah menemui batu-batu besar, pertanda pos 4 sudah dekat. Berbeda dengan pos-pos sebelumnya, pos 4 ini tidak memiliki shelter, dan bahkan tidak ada cukup tempat untuk mendirikan tenda. Hanya ada batu, batu, dan batu di sini. Jalur apa ini? Tapi udah sampai pos 4. Pos 4. Mantap ya. Istirahat dulu, bentar. Jalurnya tidak ampun. Nyampe pos 4. Mantap lah. Pos 4 nih. Istirahat bentar. Nyampe pos 4. Watu Kapur, Watu Tata. Pokoknya pos 4 dari Cemoro Sewu. 40 menit dari pos 3, 40 menit. Karena sebenarnya jalannya sama sih, ritme nggak terlalu cepat, ya nggak pelan. Cuma yang tadi dari pos 1 ke pos 2 terutama itu banyak istirahatnya lama sekali. Jadi ini 40 menit lumayan lah. Di sini kayak istirahat bentar, lanjut pos 5. Terus lanjut camp di Sendang Derajat. Ciao. Di pos 4, saya sempat menerbangkan drone, mencoba melihat pemandangan dari atas karena sepertinya lumayan indah. Namun saya tidak berani terlalu lama karena angin lumayan kencang. Oh iya, sepertinya pos 4 ini adalah jalur baru. Karena pada saat kami melihat peta, kami belum sampai di pos 4 dan bahkan keluar dari jalur. Namun soal pastinya kami belum tahu. Mungkin jika di antara kalian ada yang mengerti, boleh sharing di kolom komentar. Setelahnya, kami lanjut berjalan ke pos 5. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi trek yang dilewati semakin menanjak ugal-ugalan, membuat ritme berjalan kami sedikit melambat. Entah kenapa, udara di sini terasa sangat dingin, membuat perut saya terasa mules, mungkin karena sedikit masuk angin. Sakit perut saya sudah tidak tertahan lagi. Sesampainya di pos 5, saya mencari tempat untuk buang hajat. Setelah sudah sampai pada posisi jongkok, ternyata sembelit. Aduh, kombinasi apa ini? Sudah perut terasa mules yang hebat, malah tak bisa keluar. Saking lamanya, kaki saya sampai kram dua-duanya. Di posisi ini saya bingung. Mau minta tolong, tidak enak karena saya sedang buang hajat dan tidak memakai celana. Akhirnya saya bilang kepada Fablo dan Hikam untuk kita bermalam di sini saja. Karena kondisi saya sudah tidak mungkin untuk dipakai berjalan lagi. Mereka mengiyakan. Namun masih ada satu permasalahan lagi. Persediaan air kami hanya tinggal 1 botol. Dan di pos 5 ini tidak ada sumber air. Pos 5 atau belum? Oh ya. Sampai pos 5. Kesakitan kayak ketuanya Lempar guys. Kenapa kamu? Kram hebat gara-gara masuk angin. Kelamaan jongkok tadi. Apakah sudah matang? Ternyata sudah matang di sini. Kita potong lagi. Pakai cara potong. Sorry, ketua lagi KO guys. Sementara di handle dari anggota dulu. Tarik tempe aja ya guys ya. Untuk rendangnya rencananya besok saat pulang kita Sekarang tes dulu.
Oke, kita coba ya. Suapan pertama buat subscribernya Mas Wani. Dan doakan sembuh besok. Bismillah. Matang dengan sempurna, guys. Sego Padang. Kayak si Padang di rumah. Ulap teman. Sampai ulap banget. Oh, guys. Sebenarnya ini di pos 5 Jolotundo. Dari pos 4 ke sini tadi 40 menitan. 40 menit. Santai itu. Sebenarnya tujuan kita kan camp di Senang Derajat. Senang Derajat, karena hitungan kita adalah air. Hitunganku adalah air. Air kita mepet, dan ini kita camp di sini pun sisa 1 botol. Dan waktu sampai di pos 5 sampai sini tadi, perut aku mules. Awalnya itu mules. Langsung EO dulu. Dan waktu itu pas buang hajat, ternyata mules yang sangat mules, masuk angin parah. Dan parahnya lagi setelah masuk angin, kram kakiku karena jongkok terlalu lama. Dan dibuatlah keputusan kita camp di sini dengan pertimbangan tinggal 1 botol air. Kita masak tadi nasi sama orek tempe. 1 botol tinggal setengah botol, dan chef kita andal sekali, Pablo Benua, Pablo Escobar. Dan alhamdulillah sekarang udah mendingan, tinggal kramnya aja yang kaki ini lumayan. Ya. Jadi kita besok pagi secepatnya kita berangkat ke puncak, makan roti masih ada, makanan yang bisa langsung dimakan. Masih ada sisa nasi juga. Terus kita langsung berangkat. Kalau misalkan nggak mampu langsung ke puncak, kita ke warung dulu, kita beli makan. Kalau misalkan bisa ke puncak dulu, kita ke puncak dulu, baru turun ke warung Boyem untuk makan. Jadi gitu. Hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu besok pagi. Hari sudah berganti pagi, malam yang panjang sudah terlewati. Tak seperti yang ditakutkan, hari ini semuanya terasa lebih baik. Meskipun kami bangun tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jam 8 pagi, kami baru berangkat dari pos 5, ditemani angin kencang yang belum juga reda dari semalam. Trek dari pos 5 ke Senang Derajat adalah trek terindah di jalur ini. Nampak jalur dari bebatuan yang sangat tersusun rapi, dengan pemandangan terbuka di sebelah kanan jalur. Sungguh memanjakan mata. Sebenarnya, jarak dari pos 5 ke Senang Derajat tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu menanjak. Jika kemarin tidak ada kendala apapun, seharusnya kami akan camp di Senang Derajat dan tidak akan kesulitan perihal air, karena di sana sudah tersedia. Namun apa dikata, kejadian kemarin cukup menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Untuk rute ke puncak hari ini, ada sedikit perdebatan di antara kami. Ada yang ingin ke puncak dulu baru ke warung Boyem, dan ada yang ingin sebaliknya. Setelah dipikir-pikir kami belum sarapan, kami putuskan untuk ke warung Boyem dulu sebelum ke puncak. Karena untuk ke atas sana, butuh pondasi yang lumayan kuat. Guys, nyampe Senang Derajat, pos berapa ya? Pos 6 ya? 20 menit dari pos 5, santai. Jadi dekat sih, cuma tadi kita santai banget. Jadi 20 menit. Bentar lagi kita langsung ke puncak. Ke puncak dulu apa? Boyem dulu. Boyem. Isi pondasi. Oke, pondasi dulu, Boyem, baru ke puncak. Oke. Layarnya di bawah sini guys. Dilarang mandi, jebur, wudhu,
cuci muka di dalam Senang Derajat. Kok mantuk ae. Lara untu ta. Pendekar lara untu rene. Iya, iki Pak Porter lara untu. Cakep. Setelah mengisi 1 botol air minum, kami lanjut berjalan ke Hargo Dalem, atau lebih tepatnya ke warung Mbok Yem, untuk melaksanakan ritual wajib ketika pagi hari di gunung, sarapan. Oke, kita nyampe persimpangan yang ke kiri. Yang ke kiri itu ke puncak, yang ke kanan ke Mbok Yem. Jadi kita ke Mbok Yem dulu. Karena pondasi belum diisi. Ke Mbok Yem aja dulu. Trek menuju warung Mbok Yem terbilang sangat landai tanpa sedikit pun ada tanjakan. Biasanya, kebanyakan pendaki Gunung Lawu akan ke puncak dulu, baru kemudian mampir ke warung Mbok Yem, warung legendaris di gunung ini, bahkan mendapat predikat sebagai warung tertinggi di Indonesia. Namun rute kami kali ini berbeda dengan kebanyakan karena sempat ada kendala. Warung Puncak Lawu, Hargo Dalem, atau warung tertinggi di Indonesia. Temon. Yes. Ini jenenge warung alam, meja dari alam. Yo man. Zaman batu. Zaman batu. Wah ini. Matang sih lu. Pramu saja nih Mbok Yem ini. Yo man. Oke, kita review. Pecel, aduh kok rupanya pedes bisa nih, wah tengah mana lagi. Duh alah ya Allah ya Allah. Belum. Mana ini? Mana? Pondasi temen ya? Ini Mbok Yem, jadi ndoke loro. Nakalan udah sih. Ngono mau. Cok mele. Enak iki. Arela runtu. Arela runtu kari. Kana mangan. Tak Rasane tak pamano. Tak pamano. apa kawan ya? Tak kecapno kari ngelek-ngelek to kan. Gila bayi. Mantep ini. Review rasanya belum? Ndoke ya apa? Kok pecel, Sego ya apa? regane enak. Mateng sempurna. Sempurna. Kayak rice cooker Cosmos. Kayak rice cooker Cosmos. Buat Cosmos endorse ya. Terus telurnya asinnya pas, Wah, gurih, nikmat. Ada apa suiran ayamnya guys. mosok cok. Ini Ngata-ngata. suiran ayam ini campur kelapa. Iya wis. Harganya 20.000 per porsi. Harganya 20.000 per porsi. Nggak Murah tahu ya? Udah termasuk minumnya atau enggak? Belum, sama Belum. minumnya 25. Berarti mungkin katakanlah 27-25an lah. 25 goblok. 25. Yang mau tahu warungnya itu warungnya di situ. Ada penjaganya juga. Temon. Oke, kita lanjut makan. Aku dhisik. Oke, siap. Temen lah. Satu. Sumpah? Coba asli. Wani yang loro. Wah, ngolor. Temen? Coba Sumpah. tenang ya. Cetot tolong jogoan gue ya. Iya, aman. Saya tak jogo ya. Oke, iya. Satu Mas. Terus. Oke, kita sampai di persimpangan yang tadi. Kita nggak nanjak dari Mbok Yem. Jadi kita nanjak kembali lagi di persimpangan yang awal. Terus kita nanti nanjak dari sini. Sini belok kanan. Kalau ke kiri ke Senang Derajat, ke kanan kita ke puncak. Puncaknya sepertinya di sana. Udah kelihatan. Oke. Tinggal satu tanjakan terakhir sebelum ke puncak. Lumayan terjal meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Namun semua itu tidak menjadi masalah, karena perut sudah terisi kenyang oleh masakan Mbok Yem yang legendaris di gunung ini. Mentari sudah terasa menyengat, karena hari sudah hampir siang. Namun semangat ini masih harus terus terjaga mengingat ada puncak yang menunggu kami di atas sana.
Oke, tanjakan terakhir sebelum puncak. Ada beberapa shelter di sini. Tapi susah. Ini tanjakan terakhir sebelum puncak. Itu ada tubuhnya kelihatan. Nggak kelihatan. Akhirnya, sekitar pukul setengah 11 siang, dan setelah berjalan sekitar 30 menit dari Warung Boyem, kami sampai di puncak tertinggi Gunung Lawu, Puncak Argodumilah dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Bersyukur sekali bisa sampai di sini lagi. Ini adalah kali ketiga saya ke Gunung Lawu, setelah sebelumnya lewat jalur Singolangu dan Candi Ceto. Dari ketiga jalur yang pernah saya lewati, Via Cemoro Sewu ini yang paling berkesan bagi saya pribadi. Berkesan karena paling banyak memberi saya pelajaran tentang sangat pentingnya sebuah persiapan. Setelah foto-foto sebentar, kami lanjut ke bagian puncak yang lain. Kalau tidak salah, namanya Gegerboyo, berada di belakang dari puncak Argodumilah. Dari sini, pemandangan terlihat lebih luas karena lahannya yang terbuka. Belum. Satu kata untuk Lawu Via Cemoro Sewu. Ayo. Lawe. Mateng luwe. Satu kata buat Lawu ya. Jangan bawa sakit gigi ke Gunung Lawu. Satu kata untuk Lawu. Kata adalah kram. Kram. Setelah puas mengambil gambar, kami lanjut turun dari puncak. Karena tarik mentari sudah sangat menyengat. Perjalanan turun selalu menyenangkan bagi saya. Ada kepuasan tersendiri ketika melewati jalan yang sama namun dengan kondisi yang berbeda. Tak perlu saya jelaskan, sebagian besar dari kalian pasti sudah mengerti. Sesampai di tempat camp, kami langsung packing dan kemudian turun. Dan hari itu juga langsung balik ke Pasuruan. Terima kasih Gunung Lawu telah memberi saya banyak pelajaran. Tak terasa, kita sudah sampai di akhir dari video ini. Silahkan klik tombol suka jika dirasa video ini ada manfaatnya. Dan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan konten-konten lainnya. Boleh juga dibagikan link video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka akan mengajakmu ke sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pendakian lainnya. Sekian dari saya. Salam. Lawu loro kabeh.